Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kenalkan, nama saya Ajrus Video. dengan NIM 241144. macam gitu. Nama saya Fatia Zahra dengan NIM 2411511042. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk. Oke. Yang pertama ada latar belakang perusahaan. PT Mayora Indah Tbk didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebagai salah satu fast moving customer good companies, PT Mayora Indah Tbk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan. Selanjutnya tentang tujuan analisa. Menganalisis suatu laporan keuangan secara menyeluruh adalah untuk menilai perbandingan saldo-saldo yang dipandang berkaitan, yang dapat mencerminkan posisi keuangan perusahaan serta kinerja perusahaan tersebut, seperti bagaimana likuiditas keuangan perusahaan tersebut, kemampuan perusahaan tersebut dalam melunasi hutang, serta kemampuan perusahaan, baik itu merupakan suatu kemajuan atau suatu kemunduran. Selanjutnya tentang pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan sebagai alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubung dengan adanya pihak-pihak tertentu yang berkaitan terhadap laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan posisi perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, misalnya 3 bulan atau 6 bulan untuk kepentingan seperti perusahaan, dan adapun untuk laporan lebih luas yang dilakukan 1 tahun sekali. Selanjutnya ada menurut pakar Sofyan S. Harap mengemukakan bahwa laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca atau laporan laba rugi, atau hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan posisi keuangan. Dan yang kedua, menurut Mamduh 2009, laporan keuangan pada dasarnya ingin melaporkan kegiatan-kegiatan perusahaan, kegiatan investasi, kegiatan pendanaan, dan kegiatan operasional, sekaligus mengevaluasi keberhasilan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya tentang metode teknik analisa laporan keuangan. Menurut Munawir, ada 2 metode analisa yang digunakan oleh setiap penganalisa laporan keuangan, yaitu analisa horizontal, yang kedua analisa vertikal. Selanjutnya jenis teknik analisa laporan keuangan. Yang pertama itu analisa perbandingan laporan keuangan, yang kedua analisa tren, 3 analisa presentasi per komponen atau common size, yang keempat ada analisa sumber dan penggunaan dana, yang kelima analisa sumber dan penggunaan kas, dan yang keenam analisa rasio, dan yang ketujuh analisa laba kotor, dan yang terakhir analisa titik impas atau BEP. Selanjutnya ada bidang perusahaan seperti biskuit yang memproduksi seperti Roma, Danisa. Terus yang kedua ada kembang gula seperti Kopiko, Swissel, Kiss, Piwi, Tamrin, dan lain-lain. Dan yang ketiga wafer seperti Roma, coklat wafer, Sando, Beng Beng, Astor, dan lain-lain. Yang keempat ada coklat seperti Cokcoki, Hits, Oka, dan lainnya. Dan yang terakhir itu jelly seperti long jelly. Slide selanjutnya produk ekspor dan bahan utama. Yang pertama itu seperti tepung, gandum, tapioka, tepung beras, tepung jagung. Dan yang kedua minyak kelapa, minyak sawit, minyak kedelai, minyak coklat, mentega, dan lain-lain. Dan yang ketiga dan seterusnya ada gula, susu, coklat, kopi, bahan-bahan pembungkus lainnya. Dan yang ke-10, kinerja dan posisi keuangan PT Mayora Indah. Rasio likuiditas
Dan di sini saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya dengan standar rasio sebagai berikut. Baik, selanjutnya di sini ada rasio lancar dengan rumus rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar lalu dikali 100. Contohnya itu di sini ada pada tahun 2012 rasio lancarnya itu 5.313.599.558.516. Terus di sini ada utang lancarnya itu 1.924.434.119.144 dikali 100 sama dengan 278,11%. Lalu 2013-nya ada 6.435.428.871 dibagi dengan 2.631.469.682 dikali 100%, hasilnya itu 244,34%. Lalu 2014-nya itu 6.589.763.440 dibagi 3.140.601.361 dikali 100%, hasilnya itu 208,99%. Lalu di sini ada tahun 2015. Rasio lancarnya itu 7.454.347.029.087 dibagi dengan 3.151.495.162.994 dikali 100%, hasilnya yaitu 236,53%. Lalu di sini yang terakhir ada tahun 2016. Rasio lancarnya itu 8.739.782.750.141 dibagi dengan 3.854.051.319.000 dikali 100%, hasilnya itu 225,02%. Nah, di sini ada tabel dari perhitungan rasio lancarnya itu bisa dilihat. Terus di sini juga ada grafik rasio lancarnya. Lalu di sini ada rasio cepat dengan rumus rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar lalu dikali dengan 100%. Di sini tahun 2012 itu aktiva lancarnya 5.313.599.558.516 dikurangi persediaannya 1.489.460.205 lalu dibagi dengan utang lancarnya 1.924.434.119.144 dikali dengan 100% dan hasilnya itu 198,22%. Di sini ada yang tahun 2013. Aktiva lancarnya itu 6.430.065.428.871 dikurangi persediaannya 1.456.454.215.049 dibagi dulu dengan 2.631.646.469.682 dikali dengan 100%. Dan hasilnya itu 188,99%. Di sini untuk tahun-tahun selanjutnya bisa dilihat sebagaimana dengan gambar yang ditunjukkan. Tabel dan grafiknya juga udah ada di sini ya, bisa langsung dilihat aja. Selanjutnya itu ada rasio pengembalian atas total aktiva atau ROA atau ROI juga dengan rumus rasio ROI sama dengan laba bersih dibagi total aktiva dikali 100%. Contohnya di sini ada tahun 2012.
laba bersihnya itu 724 miliar 836 juta 954.804 dibagi dengan 8 triliun 302 miliar 506 juta 241.903 dikali 100%. Hasilnya itu 8,9%. Ada contoh lainnya juga di sini. Tahun 2015 1 triliun 266 miliar 513 juta 320.600 dibagi dengan 11 triliun 342 miliar 715 juta 688.221 dikali dengan 100% dan hasilnya itu 11,17%. Di gambar juga udah langsung ditunjukkan tabel perhitungan rasio ROA atau ROI dan grafiknya juga langsung ada ya di sini, bisa dilihat langsung. Selanjutnya itu ada rasio pengembalian atas ekuitas atau ROE. Dengan rumus rasio ROE sama dengan laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. Tahun 2012 itu laba bersihnya 724 miliar 836 juta 954.804 dibagi dengan ekuitasnya itu 3 triliun 67 miliar 850 juta 327.238 dikali 100%. Hasilnya itu 24,21%. Lalu di sini tahun 2013-nya ada laba bersihnya itu 1 triliun 53 miliar 624 juta 812.412 dibagi dengan ekuitasnya 3 triliun 938 miliar 760 juta 819.650.000 dikali dengan 100% dan hasilnya itu 26,75%. Untuk tahun-tahun berikutnya bisa langsung dilihat di tabel. Kalau untuk tabel dan grafiknya juga langsung ada di gambar, bisa dilihat langsung. Baik, yang terakhir itu kesimpulannya yaitu likuiditas perusahaan berada dalam kondisi baik karena mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara konsisten selama 5 tahun. Profitabilitas perusahaan menunjukkan kinerja cukup baik namun belum optimal karena masih di bawah rata-rata industri. Namun secara keseluruhan kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk tergolong cukup sehat terutama dari sisi likuiditas, namun masih perlu ditingkatkan dari sisi profitabilitas. Simulasi dari kelompok kami, kelompok 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.